Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tren pengembangan teknologi dan media untuk pembelajaran matematika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rahmat Nugroho dengan NIM 200108110012. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Maryam Zakiyah dengan NIM 200108110019. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Zuruf Rifki dengan NIM 200108110023. Pembahasan pertama yaitu perkembangan media sosial sebagai tren teknologi. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media sosial. Yang pertama, proyek kolaborasi, di mana website ini mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, atau meremove konten-konten yang ada di website ini. Contohnya yaitu Wikipedia. Yang kedua, yaitu blog dan microblog, di mana user lebih bebas dapat mengekspresikan sesuatu di blog ini, seperti curhat ataupun mengkritikologi kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter. Yang ketiga, konten di mana para user dari pengguna website ini saling meng-share konten-konten media, baik seperti video, e-book, gambar, dan lain-lain. Contohnya yaitu YouTube. Yang keempat, situs jejaring sosial aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Contohnya Facebook. Dan yang kelima, virtual game world, dunia virtual, di mana user bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya yaitu game online. Yang selanjutnya yaitu kelemahan media sosial. Jadi di balik perkembangan internet ataupun media sosial yang sangat pesat, media sosial ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, banjir informasi, di mana setiap media informasi internet menjadi sarana lalu lintas informasi dari berbagai bidang baik yang dibuat perusahaan maupun perorangan. Yang kedua, kurang sentuhan manusiawi, di mana internet memberi banyak informasi sehingga untuk pendidikan dikhawatirkan peserta didik tidak menikmati komunikasi dan berinteraksi secara utuh. Yang ketiga, ancaman virus dan hacker. Virus dan ancaman pencurian data oleh hacker dapat dilakukan melalui media internet, sehingga para pemakai internet diharapkan melindungi komputer dan jaringan masing-masing. Yang keempat, pornografi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya internet, pornografi semakin mudah disebarluaskan, oleh sebab itu perlu pengawasan dari guru dan orang tua. Dan yang kelima, kejahatan model baru. Dengan komputer dan internet, juga dapat melahirkan bentuk kejahatan model baru lainnya. Kedua, tren teknologi dalam perkembangan pendidikan. Tren pada teknologi. Tren yang terjadi pada teknologi dalam pendidikan dan penelitian dimulai dengan sejarah singkat. Sejarah singkat teknologi menimbulkan sejumlah masalah yang menyediakan pilihan untuk berpikir tentang masa depan dan jalur teknologi dapat diambil dalam konteks pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya dalam pendidikan. Fungsi teknologi dalam pendidikan sudah menjadi suatu keharusan. Berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sudah tersedia dalam masyarakat dan sudah siap menanti untuk digunakan secara optimal untuk kepentingan pendidikan. Ketiga, contoh-contoh integrasi teknologi sebagai tren pengembangan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di antaranya memanfaatkan fasilitas multimedia yang sudah tersedia untuk mempermudah kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya, presentasi. Memanfaatkan internet untuk proses pembelajaran jarak jauh. Kelas virtual ini sudah menjadi tren di era globalisasi karena kelas virtual memiliki beberapa keuntungan. Kemudian, memungkinkan peserta didik untuk berdemonstrasi dengan perangkat multimedia yang ada, misalnya menampilkan suatu kegiatan eksperimen dengan tujuan untuk memperlihatkan bagaimana cara yang dilakukan dalam eksperimen tersebut.
Pembelajaran berbasis internet. Menurut Hauhi, ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web course, web-centric course, dan web-enhanced course. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Dengan kata lain, model ini menggunakan sistem jarak jauh. Web-centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka atau konvensional. Kemudian, model web-enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Dampak internet pada pembelajaran. Pertama, peserta didik dapat dengan mudah mengambil mata pelajaran dimanapun di seluruh dunia tanpa batas institusi atau batas negara. Belajar dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung sekolah atau universitas tempat sistem belajar. Kemudian, peserta didik dapat dengan mudah berguru pada para ahli di bidang yang ia minati. Yang keempat adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran matematika. Gauss, Galbraith, Renshaw, dan Geiger pada tahun 2003 memetafora 4 konsepsi guru dan siswa tentang teknologi dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama adalah teknologi sebagai master. Siswa dan guru akan memandang teknologi sebagai master jika mereka menganggap matematika terbatas hanya pada pengetahuan tentang perhitungan matematika. Yang kedua adalah teknologi sebagai servant. Teknologi akan dipandang sebagai servant jika mereka menganggap bahwa matematika bukan sebatas pada kegiatan di atas kertas. Yang ketiga adalah teknologi sebagai extension of self, yaitu teknologi dipandang sebagai ekstensi tersendiri atau extension of self yang merupakan bagian dari isi pembelajaran, jika teknologi merupakan bagian dari pengetahuan matematika yang meski dipelajari. Lalu yang keempat adalah teknologi sebagai partner, yaitu teknologi dipandang sebagai alat bantu pembelajaran atau partner untuk menemukan perspektif baru dari suatu ide matematika jika guru dan siswa menganggap matematika sebagai pengetahuan yang sifatnya konstruktif. Lalu dapat disimpulkan bahwa pandangan guru dan siswa tentang matematika akan mempengaruhi cara mereka memperlakukan teknologi dalam pembelajaran. Pemahaman mereka tentang filsafat matematika yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari matematika berperan sentral dalam menentukan model integrasi teknologi yang akan mereka terapkan dalam pembelajaran matematika. Trivers, Boone, dan Van Reeswijk pada tahun 2010 juga mengemukakan 3 fungsi didaktik dari teknologi dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama adalah teknologi for doing mathematics, yaitu teknologi digital yang berfungsi sebagai alternatif alat pengganti kertas dan pensil untuk melakukan kegiatan bermatematika. Yang kedua adalah teknologi for practicing skills, yaitu teknologi digunakan yang berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengasah keterampilan matematika tertentu. Yang terakhir adalah teknologi for developing conceptual understanding, yaitu teknologi digital yang berfungsi sebagai lingkungan belajar untuk mengembangkan pemahaman konseptual tentang matematika. Dengan memperhatikan prinsip dasar penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Trivers tahun 2013 mengemukakan 3 faktor yang perlu diperhatikan terkait pengembangan dan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran matematika, yaitu faktor desain rancangan teknologi, faktor peranan guru dalam penerapan teknologi tersebut, dan yang terakhir adalah faktor konteks pendidikan di mana teknologi tersebut diterapkan. Baik, terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.